Pernahkah kalian sadar kalau ikan tidak punya lidah seperti hewan lainnya? Padahal, hampir semua makhluk Allah diberikan lidah untuk berbicara, merasakan, dan makan. Tapi kenapa ikan berbeda? Ternyata, ada kisah menarik di baliknya, sebuah kisah penuh hikmah yang akan membuat kita merenung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel ini, tempat kita belajar kisah-kisah Islami penuh makna. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan hati yang selalu dekat dengannya. Amin. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Dengan begitu, kalian ikut mendukung channel ini agar bisa terus membagikan kisah-kisah Islami yang bermanfaat untuk kita semua. Oh iya, teman-teman, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar ya, agar kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan juga, tulis dari mana asal kalian. Aku pengen tahu, kita semua datang dari daerah mana saja di Indonesia. Dahulu kala, di sebuah lautan yang luas dan dalam, hiduplah seekor ikan yang sangat unik. Ikan ini bukanlah ikan biasa, karena ia memiliki lidah seperti makhluk lainnya. Dengan lidah itu, ia bisa berbicara, berkomunikasi dengan hewan-hewan laut lainnya, dan bahkan menyampaikan pendapatnya. Semua penghuni lautan mengenalnya sebagai ikan yang pandai berbicara dan mudah bergaul. Ia sering terlihat di antara kelompok ikan lainnya, bercerita dan berbincang dengan mereka. Namun, ada satu hal yang tidak disadari oleh para penghuni lautan. Ikan ini memiliki kebiasaan buruk. Ia suka berbicara, tetapi banyak dari apa yang ia katakan bukanlah kebenaran. Ikan ini sering berbohong, membuat cerita-cerita palsu, dan bahkan menipu teman-temannya. Ia senang menambahkan bumbu pada cerita yang ia dengar, membuatnya terdengar lebih menarik, meskipun itu tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini membuat banyak ikan lain tertarik untuk mendengarnya, tetapi pada akhirnya, mereka sering kecewa karena apa yang dikatakan ikan tersebut tidak selalu benar. Suatu hari, sekelompok ikan berkumpul di sekitar terumbu karang untuk berbicara tentang perjalanan mereka di laut lepas. Mereka berbagi pengalaman tentang tempat-tempat yang mereka kunjungi, makanan yang mereka temukan, dan tantangan yang mereka hadapi. Ikan yang suka berbohong ini pun ikut bergabung dalam percakapan. Dengan penuh percaya diri, ia mulai bercerita tentang sebuah tempat ajaib di dasar laut, di mana terdapat gua berkilauan penuh dengan permata dan emas yang bisa ditemukan oleh siapa saja yang berani masuk ke dalamnya. Mendengar cerita tersebut, ikan-ikan lain menjadi penasaran. Mereka bertanya, "Di mana tempat itu? Bagaimana kami bisa sampai ke sana?" Ikan yang suka berbohong itu dengan tenangnya menjawab, "Tempat itu tidak jauh dari sini. Kalian hanya perlu berenang ke arah timur selama 1 hari penuh, dan kalian akan melihat gua itu dengan mata kepala sendiri." Tertarik dengan cerita yang sangat menarik itu, beberapa ikan memutuskan untuk pergi dan mencari gua tersebut. Mereka berenang jauh ke timur, melewati arus laut yang deras dan melewati berbagai bahaya. Namun, setelah seharian berenang, mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada gua, tidak ada permata, tidak ada emas. Mereka hanya menemukan laut yang kosong dan arus yang semakin kuat. Lelah dan kecewa, mereka pun kembali ke tempat asal mereka. Ketika mereka kembali, mereka langsung mencari ikan yang memberi mereka informasi tersebut. "Kami sudah berenang jauh, tapi tidak ada apa-apa di sana. Kau berbohong kepada kami," kata salah satu ikan dengan marah. Namun, ikan yang suka berbohong itu hanya tertawa kecil dan berkata, "Oh, mungkin aku salah arah. Mungkin gua itu ada di sebelah barat, bukan timur." Ia mengatakannya dengan begitu santai, seolah-olah kebohongannya tidak membawa dampak apapun. Ikan-ikan lain mulai menyadari bahwa mereka telah ditipu. Ini bukan pertama kalinya ikan itu menyebarkan cerita palsu, tetapi kali ini dampaknya sangat besar. Beberapa dari mereka hampir tersesat di lautan luas, dan ada yang hampir dimangsa oleh pemangsa karena terlalu jauh dari kelompok mereka. Kebohongan ikan itu bukan lagi sekadar cerita yang menghibur, tetapi telah menyebabkan kerugian nyata bagi teman-temannya. Namun, ikan itu tidak merasa bersalah. Ia tetap melanjutkan kebiasaannya, terus-menerus membuat cerita-cerita baru yang lebih menarik. Ia merasa senang melihat ikan lain percaya padanya, meskipun apa yang ia katakan hanyalah kebohongan. Ia merasa bahwa selama ia bisa membuat ikan lain mendengarkan,
Tidak ada masalah dengan apa yang ia lakukan. Hari demi hari berlalu, dan kebiasaan buruk ikan ini semakin menjadi-jadi. Ia mulai menyebarkan fitnah, mengatakan hal-hal buruk tentang ikan lain yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Ia berkata bahwa seekor ikan tertentu telah mencuri makanan dari terumbu karang, padahal itu tidak benar. Ia juga mengatakan bahwa ada bahaya besar di sebuah area tertentu, sehingga banyak ikan menghindari tempat itu, padahal tempat itu sebenarnya aman. Karena kebohongan yang terus-menerus, suasana di lautan mulai berubah. Banyak ikan yang menjadi curiga satu sama lain. Mereka tidak lagi percaya satu sama lain, bahkan dalam hal-hal kecil. Persahabatan mulai retak, dan perpecahan mulai terjadi. Semua ini terjadi hanya karena satu ikan yang terus-menerus berbohong dan menipu teman-temannya. Suatu hari, datanglah seorang nabi yang diutus oleh Allah ke lautan untuk memberikan peringatan kepada semua makhluk yang hidup di dalamnya. Nabi itu berbicara kepada ikan-ikan di sana dan berkata, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi darinya. Barang siapa yang menggunakan lidahnya untuk kebohongan dan kejahatan, maka ia akan menerima balasan yang setimpal. Ikan-ikan yang mendengar peringatan itu mulai merenung. Mereka sadar bahwa kebohongan adalah sesuatu yang buruk dan bisa membawa malapetaka. Namun, ikan yang suka berbohong itu tidak menghiraukan peringatan tersebut. Ia tetap merasa bahwa apa yang ia lakukan hanyalah permainan, sesuatu yang tidak perlu dipikirkan terlalu serius. Namun, Allah tidak membiarkan kebohongan terus terjadi. Pada suatu malam, ketika ikan itu sedang tidur di dasar laut, sesuatu yang aneh terjadi. Saat ia terbangun, ia merasa ada yang berbeda dengan mulutnya. Ia mencoba berbicara, tetapi tidak bisa. Ia mencoba menggerakkan lidahnya, tetapi lidah itu sudah tidak ada. Allah telah mencabut lidahnya sebagai hukuman atas kebohongannya yang tak terhitung jumlahnya. Ketika ikan lain mengetahui apa yang terjadi, mereka terkejut. Mereka melihat ikan yang dulu selalu berbicara dan berbohong, kini tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Ia hanya bisa membuka dan menutup mulutnya, tetapi tidak ada satu kata pun yang bisa keluar. Ia mencoba menjelaskan kepada ikan lain, tetapi semuanya sudah terlambat. Sejak saat itu, semua ikan di lautan belajar pelajaran berharga. Mereka mengerti bahwa lidah adalah anugerah dari Allah yang harus digunakan dengan baik. Mereka juga memahami bahwa kebohongan hanya akan membawa malapetaka dan menyebabkan perpecahan di antara mereka. Dan sejak hari itu, semua keturunan ikan pun terlahir tanpa lidah. Sebagai peringatan bagi semua makhluk bahwa Allah Maha Adil dan setiap kebohongan pasti akan mendapatkan balasannya. Allah yang Maha Mengetahui tentu tidak membiarkan kebohongan terus terjadi. Sebagai hukuman atas kebiasaannya berdusta, Allah mencabut lidah ikan. Sejak saat itu, ikan tidak bisa lagi berbicara atau berdusta. Ia hanya bisa membuka dan menutup mulutnya, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara atau kata-kata. Inilah bentuk keadilan Allah, sebagai peringatan bahwa setiap perbuatan buruk pasti ada akibatnya. Hukuman atas kebohongan. Di lautan yang luas, berita tentang ikan yang sering berbohong akhirnya sampai ke seluruh penghuni laut. Banyak ikan mulai menjauhinya, karena mereka sudah tidak lagi percaya pada kata-katanya. Namun, ikan itu tetap merasa tidak bersalah. Baginya, berbicara apapun yang ia inginkan adalah haknya. Ia tidak peduli jika kebohongannya telah menyakiti atau menyesatkan ikan lain. Pada suatu hari, Allah mengutus malaikat untuk turun ke lautan dan memberikan peringatan kepada ikan tersebut. Malaikat itu berkata, "Wahai ikan, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun perbuatan yang luput dari pengawasannya. Engkau telah menggunakan lidahmu untuk berdusta, menyebarkan fitnah, dan menyesatkan makhluk lain. Jika engkau tidak bertaubat dan berhenti dari kebiasaan burukmu, maka akan datang hukuman dari Allah." Namun, ikan itu hanya tertawa. Ia berkata, "Aku sudah hidup seperti ini sejak dulu, dan aku baik-baik saja. Tidak ada yang bisa menghentikanku berbicara. Lidahku adalah milikku, dan aku bebas menggunakannya sesuka hatiku." Malaikat pun memperingatkan sekali lagi, "Janganlah engkau sombong dan meremehkan peringatan Allah. Banyak kaum sebelum ini yang binasa, karena mereka tidak mau mendengar peringatan. Allah Maha Pengampun bagi siapa yang bertaubat, tetapi juga Maha Adil bagi siapa yang tetap dalam kesalahan." Tetapi ikan itu tetap mengabaikannya.
Ia bahkan semakin sering berbohong, mengarang cerita, dan menipu ikan-ikan lain. Keputusan Allah untuk menghukumnya. Maka, pada suatu malam, ketika lautan begitu tenang dan semua makhluk laut sedang tertidur, terjadi sesuatu yang tidak biasa. Langit di atas lautan tampak lebih gelap dari biasanya, dan gelombang laut menjadi lebih sunyi. Allah memerintahkan malaikat untuk mencabut lidah ikan itu sebagai hukuman atas kebiasaannya berdusta. Saat ikan itu terbangun, ia merasakan sesuatu yang aneh di mulutnya. Ia mencoba berbicara, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia mencoba menggerakkan lidahnya, tetapi lidah itu sudah tidak ada. Ia panik dan berenang ke sana kemari, mencoba meminta pertolongan dari ikan lain, tetapi ia tidak bisa mengatakan apa-apa. Kini, ia hanya bisa membuka dan menutup mulutnya, tetapi tidak ada satu kata pun yang bisa keluar. Pada awalnya, ia tidak percaya bahwa ini benar-benar terjadi. Ia mencoba menggerakkan mulutnya lebih cepat, berusaha keras untuk mengeluarkan suara, tetapi tetap tidak ada suara yang muncul. Ketakutan mulai menyelimuti hatinya. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar kebetulan, ini adalah hukuman dari Allah. Ia berenang ke sekelompok ikan dan mencoba memberitahu mereka bahwa ia dalam masalah. Tetapi, ikan-ikan itu hanya melihatnya dengan heran. "Apa yang kau katakan? Kami tidak bisa mendengar apapun darimu," kata salah satu ikan. Ikan yang dulunya suka berbicara itu kini hanya bisa terdiam. Ia ingin meminta maaf, ingin menjelaskan bahwa ia telah menyesal, tetapi semua itu sudah terlambat. Tanpa lidah, ia tidak lagi memiliki suara. Akibat yang dialami sang ikan. Hari-hari berikutnya terasa sangat berat bagi ikan itu. Ia merasa kesepian karena tidak ada lagi yang mau berinteraksi dengannya. Dulu, meskipun ia sering berbohong, ia tetap memiliki banyak teman yang mendengarkan ceritanya. Tetapi sekarang, tanpa suara, ia tidak bisa berbicara dengan siapapun. Ia hanya bisa menggerakkan ekornya dan berenang tanpa arah. Ketika ia melihat ikan-ikan lain berbicara dan tertawa bersama, hatinya semakin sakit. Dulu, ia bisa menjadi pusat perhatian dengan cerita-cerita yang ia buat, tetapi sekarang, ia bahkan tidak bisa sekadar menyapa mereka. Lebih dari itu, ikan ini mulai mengalami kesulitan dalam hal lain. Ia tidak bisa lagi meminta bantuan jika dalam bahaya. Jika ada pemangsa datang, ia tidak bisa berteriak atau memberi peringatan kepada ikan lain. Jika ia menemukan makanan, ia tidak bisa memberitahukan teman-temannya. Semua hal yang dulu ia anggap remeh, kini terasa sangat berarti. Suatu hari, ia bertemu dengan seekor ikan tua yang bijaksana. Ikan tua itu melihatnya dan berkata, "Engkau adalah ikan yang dulu suka berbicara, bukan? Kini, engkau telah kehilangan lidahmu. Ini adalah pelajaran besar untukmu." Ikan yang kehilangan lidahnya itu hanya bisa menundukkan kepala. Ia menyesal, tetapi tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Ikan tua itu melanjutkan, "Allah telah memberikan lidah kepada semua makhluk agar digunakan untuk kebaikan. Tetapi engkau menggunakannya untuk menipu, berbohong, dan menyesatkan. Sekarang, lihatlah akibatnya. Engkau telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga." Ikan itu ingin menangis, tetapi air laut menyembunyikan air matanya. Ia ingin meminta maaf kepada semua makhluk yang pernah ia bohongi, tetapi ia tidak bisa. Hukuman ini adalah keadilan dari Allah, sebagai peringatan bahwa setiap perbuatan buruk pasti akan mendapatkan balasannya. Hikmah yang tersebar ke seluruh lautan. Sejak saat itu, semua ikan yang hidup di lautan belajar dari kesalahan ikan tersebut. Mereka memahami bahwa lidah bukan hanya sekadar alat untuk berbicara, tetapi juga ujian bagi manusia dan makhluk lainnya. Dengan lidah, seseorang bisa berkata baik atau buruk, bisa menyebarkan kebaikan atau fitnah. Ikan-ikan yang masih memiliki lidah mulai berhati-hati dalam berbicara. Mereka tidak lagi mudah menyebarkan gosip atau berita bohong. Mereka mengingat apa yang terjadi pada ikan yang telah kehilangan lidahnya, dan mereka tidak ingin mengalami nasib yang sama. Allah menjadikan kisah ini sebagai pelajaran bagi generasi ikan selanjutnya. Setiap ikan yang terlahir setelah kejadian itu, semuanya tidak memiliki lidah. Sejak saat itu, ikan hanya bisa membuka dan menutup mulutnya tanpa mengeluarkan suara. Inilah tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan bahwa setiap kebohongan akan membawa akibat. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa berkata jujur itu sangat penting.
Lidah adalah anugerah dari Allah yang harus digunakan dengan baik, bukan untuk menyakiti atau menipu orang lain. Jika ikan saja harus kehilangan lidahnya karena berdusta, bagaimana dengan manusia yang sering berbohong? Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, agar selalu menjaga perkataan dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran besar dari kehilangan lidah. Sejak hari itu, lautan menjadi saksi atas perubahan besar dalam kehidupan ikan tersebut. Ikan yang dulunya paling banyak berbicara, kini menjadi yang paling diam. Tanpa lidah, ia kehilangan kemampuannya untuk berbicara, berbohong, atau sekadar menyampaikan sesuatu. Ia hanya bisa berenang dalam keheningan, sementara ikan-ikan lain memandangnya dengan tatapan penuh arti. Ikan-ikan lain yang dulu sering menjadi korban kebohongannya mulai menyadari sesuatu yang sangat berharga. Betapa pentingnya berkata jujur. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana Allah memberikan balasan kepada ikan yang sering berdusta. Jika makhluk sekecil ikan saja bisa mendapatkan hukuman karena berbohong, bagaimana dengan manusia yang sering berdusta? Berubahnya sikap para penghuni laut. Kisah tentang ikan yang kehilangan lidahnya menyebar ke seluruh penjuru lautan. Para ikan mulai lebih berhati-hati dalam berbicara. Mereka menyadari bahwa kata-kata bukan hanya sekadar suara yang keluar dari mulut, tetapi juga sebuah tanggung jawab. Sebelumnya, banyak di antara mereka yang suka bergosip, menyebarkan kabar yang belum tentu benar, atau bahkan menambah-nambahkan cerita agar terdengar lebih menarik. Namun, setelah kejadian itu, mereka mulai mengubah kebiasaan buruk mereka. Mereka ingat bagaimana ikan yang suka berbohong itu akhirnya kehilangan lidahnya dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ikan-ikan yang masih memiliki kemampuan berbicara mulai menggunakan lidah mereka untuk hal-hal yang baik. Jika sebelumnya mereka mudah menyebarkan kabar yang belum tentu benar, kini mereka lebih memilih diam daripada berbicara sesuatu yang tidak mereka ketahui kebenarannya. Penyesalan yang terlambat. Sementara itu, ikan yang kehilangan lidahnya mulai merasakan betapa berharganya sebuah kejujuran. Ia menyesal atas semua kebohongan yang pernah ia ucapkan. Jika saja ia bisa mengulang waktu, ia pasti akan menggunakan lidahnya untuk berkata yang baik, bukan untuk menipu atau menyakiti. Ia sering duduk di dasar laut, merenung dalam kesunyian. Ia mengingat kembali bagaimana dulu ia selalu menjadi pusat perhatian karena cerita-cerita bohongnya. Ia menyadari bahwa semua itu hanyalah kesenangan sesaat yang kini berakhir dengan penderitaan. Sekarang, meskipun ia ingin meminta maaf kepada semua ikan yang pernah ia bohongi, ia tidak bisa. Tidak ada satu kata pun yang bisa keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa menatap mereka dengan penuh penyesalan, berharap bahwa mereka bisa memahami apa yang ada di hatinya. Terkadang, beberapa ikan yang masih memiliki rasa iba mendekatinya. Mereka melihat ikan itu hanya bisa menggerakkan mulutnya tanpa suara, seolah ingin berbicara tetapi tidak bisa. Mereka pun akhirnya memahami bahwa kebohongan tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi juga bisa menghancurkan diri sendiri. Kekuasaan Allah yang harus dipahami. Seiring berjalannya waktu, kisah ikan yang kehilangan lidahnya menjadi legenda di kalangan ikan-ikan lain. Mereka menceritakan kisah ini kepada generasi berikutnya, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Setiap kali ada ikan muda yang bertanya, mengapa kita tidak memiliki lidah? Para ikan tua akan menjawab, dahulu, ada seekor ikan yang suka berbohong. Allah menghukumnya dengan mencabut lidahnya, dan sejak saat itu, keturunannya tidak memiliki lidah sebagai pengingat bagi kita semua. Kisah ini menjadi pengingat bahwa Allah selalu mengetahui perbuatan setiap makhluknya. Tidak ada kebohongan yang bisa disembunyikan darinya. Jika di dunia ini seseorang bisa lolos dari hukuman karena berdusta, maka di akhirat kelak tidak ada satupun yang bisa lari dari keadilannya. Allah telah menunjukkan keadilannya kepada ikan di lautan. Maka, bagi manusia yang memiliki akal dan hati nurani, seharusnya kisah ini menjadi pelajaran berharga. Jika ikan saja bisa mendapatkan hukuman karena kebohongannya, bagaimana dengan manusia yang sering berbohong, menipu, dan menyebarkan fitnah? Pesan untuk manusia, jaga lisan. Manusia diciptakan dengan lidah dan kemampuan berbicara sebagai anugerah dari Allah. Tetapi anugerah ini bukan untuk digunakan sesuka hati, melainkan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Lidah bisa menjadi alat untuk menyebarkan kebaikan, tetapi juga bisa menjadi sumber kebinasaan jika digunakan dengan tidak benar. Berapa banyak orang yang terluka karena perkataan yang menyakitkan?
Berapa banyak orang yang menderita karena fitnah dan kebohongan? Betapa sering kita menganggap remeh perkataan kita. Padahal satu kalimat saja bisa membawa dampak yang besar bagi kehidupan orang lain. Dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan tentang pentingnya menjaga lisan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Bukhari Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa berkata jujur dan baik adalah bagian dari iman. Jika kita tidak memiliki sesuatu yang baik untuk dikatakan, maka lebih baik kita diam. Dari kisah ini, kita belajar beberapa hal penting. Kebohongan akan selalu membawa akibat buruk. Meskipun pada awalnya terasa menyenangkan atau menguntungkan, kebohongan pada akhirnya akan terungkap dan membawa penyesalan. Allah Maha Adil dan tidak membiarkan keburukan terjadi tanpa balasan. Ikan yang selalu berdusta akhirnya kehilangan lidahnya sebagai bentuk keadilan Allah. Setiap perkataan kita adalah tanggung jawab. Manusia diberi lidah untuk berbicara, tetapi juga diberi akal untuk berpikir sebelum berkata. Jangan sampai lidah kita menjadi penyebab kesengsaraan orang lain atau diri kita sendiri. Lebih baik diam daripada berkata buruk. Jika suatu perkataan tidak membawa manfaat atau bisa menyakiti orang lain, maka lebih baik kita menahan diri untuk tidak mengatakannya. Jangan meremehkan dosa lisan. Dalam Islam, banyak dosa besar yang berkaitan dengan lisan, seperti ghibah, menggunjing, namimah, mengadu domba, dan dusta. Oleh karena itu, menjaga lisan adalah bagian penting dalam menjalankan agama dengan baik. Setelah membaca kisah ini, marilah kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana kita menggunakan lidah kita selama ini? Apakah kita sering berbohong, menyebarkan gosip, atau menyakiti orang lain dengan perkataan kita? Jika jawabannya iya, maka sekaranglah saatnya untuk berubah. Kita masih memiliki waktu untuk memperbaiki diri, menggunakan lidah kita untuk hal-hal yang baik, dan menjauhi kebohongan. Karena jika kita tidak belajar dari kisah ikan ini, siapa tahu suatu saat Allah akan memberikan hukuman kepada kita dengan cara yang tidak kita sangka. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Jaga lisan, jaga hati, dan gunakan anugerah Allah dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman, itulah kisah tentang asal-usul kenapa ikan tidak memiliki lidah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan selalu menjaga lisan kita. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di kisah Islami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.